Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini kita akan membacakan Alkitab yang terdapat dalam kitab Amos 6 ayat 1 hingga yang ke-14. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Rasa Tentram yang Palsu. Celaka atas orang-orang yang merasa aman di Sion, atas orang-orang yang merasa tentram di Gunung Samaria, atas orang-orang terkemuka dari bangsa yang utama, orang-orang yang kepada mereka kaum Israel biasa datang. Menyeberanglah ke Kalne, dan lihat-lihatlah. Berjalanlah dari sana ke Hamat yang besar itu. Dan pergilah ke Gad orang Filistin. Adakah mereka lebih baik dari kerajaan ini? Atau lebih besarkah daerah mereka dari daerahmu? Hai kamu yang menganggap jauh hari malapetaka, tetapi mendekatkan pemerintahan kekerasan, yang berbaring di tempat tidur dari gading, dan duduk berjuntai di ranjang yang memakan anak-anak domba dari kumpulan kambing domba, dan anak-anak lembu dari tengah-tengah kawanan binatang yang tambun, yang bernyanyi-nyanyi mendengar bunyi gambus, dan seperti Daud menciptakan bunyi-bunyian bagi dirinya, yang minum anggur dari bokor dan berurap dengan minyak yang paling baik, tetapi tidak berduka karena hancurnya keturunan Yusuf. Sebab itu sekarang mereka akan pergi sebagai orang buangan di kepala barisan, dan berlalulah keriuhan pesta orang-orang yang duduk berjuntai itu. Tuhan Allah telah bersumpah demi dirinya, demikianlah firman Tuhan, Allah semesta alam. Aku ini keji kepada kecongkakan Yakub, dan benci kepada purinya. Aku akan menyerahkan kota serta isinya, dan jika masih tinggal 10 orang dalam satu rumah, mereka akan mati. Dan jika pamannya, pembakar mayat itu, yang datang mengangkat dan mengeluarkan mayat itu dari rumah itu, bertanya kepada orang yang ada di bagian belakang rumah, adakah lagi orang bersama-sama engkau? Dan dijawab, tidak ada. Ia akan berkata, diam, sebab tidaklah patut menyebut-nyebut nama Tuhan, sebab sesungguhnya Tuhan memberi perintah, maka rumah besar dirobohkan menjadi reruntuhan, dan rumah kecil menjadi rosokan. Berlarikah kuda-kuda di atas bukit batu, atau dibajak orangkah laut dengan lembu? Sungguh, kamu telah mengubah keadilan menjadi racun, dan hasil kebenaran menjadi ibu. Hai kamu yang bersukacita karena Lodabar, dan yang berkata, bukankah kita dengan kekuatan kita merebut Karnaim bagi kita? Sebab sesungguhnya aku akan membangkitkan suatu bangsa melawan kamu, hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan Allah semesta alam. Dan mereka akan menindas kamu dari jalan yang menuju ke Hamat sampai ke sungai yang ada di Arabah. Demikian pembacaan Alkitab kita tadi. Dan saat ini kita akan masuk pada khotbah. Khotbah kita pada hari ini bertema kecerobohan membawa malapetaka. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Sebagai manusia, kita tidak pernah sempurna, baik itu perbuatan atau tingkah laku. Nah, oleh karena itu, kita sering bertingkah ceroboh dan mengabaikan nasihat-nasihat dari orang-orang terdekat kita. Nah, jemaat yang terkasih, saya mau sharing sedikit tentang pengalaman hidup saya, yaitu di mana saya waktu berusia umur 7 tahun, saya mengalami insiden patah tangan ketika saya terjatuh dari pohon. Sebelum insiden tersebut terjadi, kira-kira pada jam 4 sore, ibu saya meminta saya untuk segera mandi.
Tapi karena kecerobohan saya lebih memilih bermain dengan teman-teman. Nah, saya waktu itu pergi dengan teman-teman memetik buah sirsak. Dan pada saat itu juga saya terjatuh dari pohon itu dan saya mengalami patah tangan hingga sampai saat ini. Saudaraku yang terkasih, pengalaman hidup yang saya katakan tadi mengajarkan kita bahwa kecerobohan akan membawa kita pada malapetaka. Begitupun juga yang dialami oleh orang-orang Yehuda di Sion dan Israel bagian Samaria, di mana mereka merasa aman dengan kekuatan mereka tanpa memikirkan malapetaka yang akan menimpa mereka. Padahal saat itu Amos telah menegur mereka dan mereka tetap memilih keputusan yang mereka putuskan sendiri. Nah, kita bisa melihat pada pembacaan Alkitab kita pada ayat yang pertama dikatakan bahwa celaka atas orang-orang yang merasa aman di Sion, atas orang-orang yang merasa tentram di Gunung Samaria, atas orang-orang yang terkemuka dari bangsa yang utama, orang-orang yang kepada mereka kaum Israel bisa datang. Nah, jadi pada waktu itu orang-orang Israel lebih merasa aman ketika berada di Gunung Samaria daripada mendengarkan nasihat Allah. Karena mereka sudah tidak lagi mengendalikan Allah dan mengabaikan nasihat Allah, mereka mendapatkan murka Allah dengan bencana dalam rumah, di mana rumah mereka dirobohkan oleh Allah. Kita bisa lihat dalam bacaan kita tadi yang terdapat pada ayatnya yang ke-11 yang berbunyi demikian. Sebab sesungguhnya Tuhan memberi perintah, maka rumah besar dirobohkan menjadi reruntuhan dan rumah kecil menjadi rosokan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Allah kita pada hari ini mengajarkan kita semua untuk tidak menjadi orang yang bebal akan nasihat dan tidak ceroboh. Marilah kita sama-sama saling menasihati satu dengan yang lain. Marilah kita berjaga-jaga dan berdoa. Seperti halnya dikatakan dalam kitab Matius 26 ayatnya yang ke-41 yang berbunyi, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Demikian perenungan firman kita pada hari ini. Kiranya kita semua memperoleh hikmat daripada Allah. Terpujilah nama Tuhan.